Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram وجب أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد الهاشمي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. 425. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi. Rawahu at-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqu, hati-hatilah. Firasatal mu'min, firasatnya orang yang beriman. Fa innahu, karena sesungguhnya seorang yang beriman itu yang dulu mengetahui, melihat binurillahi ta'ala, dengan karunia cahaya Allah ta'ala. Firasat ini udah menjadi bahasa Indonesia ya. Hadis ini memperingatkan kita hati-hati dengan firasat kita. Firasat itu apa sih? Tanda. Firasat itu sesuatu yang kita ketahui dan kita rasakan sebelum kejadian. Itu firasat. Dan firasat itu bisa benar, bisa salah. Tetapi ini ada syarah, ada makalah dari ulama. Man ghassa basarahu anil maharim wa kaffa nafsahu anis syahawat wa ammara batinahu bil muraqabah wa ta'awwada aklal halal lam tukhtik firasatan. Kalau orang yang sudah bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, mengurangi, bisa menahan nafsu, jauh dari makanan-makanan yang tidak halal, maka firasatnya selalu benar. Atau dalam bahasa orang Jawa dulu, ngerti sadurunge winarah. Karena pandangan matanya udah dibuka oleh Allah, sehingga ia bisa tahu apa yang terjadi, yang akan terjadi. Ini 2024 ini yang presiden siapa? Tapi biasanya musim-musim begini banyak yang pada ngaku-ngaku sih. Nah, firasat yang benar itu biasanya tidak dipublikasikan. Ya, pokoknya dia cukup tahu dirinya sendiri. Itu firasat. Nah, kita kadang juga bisa merasakan ya. Kadang kalau mau berangkat, hati udah was-was, pikiran nggak nyaman. Biasanya ya ntar di jalan ada aja. Dulu Pak Yoko mau jatuh, gelisah ya. Itu namanya firasat. Ya, kita disuruh hati-hati kalau udah nerima firasat yang tidak baik. Karena firasatnya orang yang beriman, orang yang dekat dengan Allah, itu sudah dikaruniai nurnya Allah, sehingga bisa jadi yang akan terjadi itu ya kejadian beneran. Nah itu ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Bahwa firasatnya orang yang iman, orang yang percaya pada Allah itu sesuai dengan apa yang dikaruniakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idra'u al-hududa bisyubuhati. Idra'u, tolaklah al-hudud. Hudud itu had, cuma di negara kita tidak berlaku.
Had itu hukuman, kalau nyolong potong tangan, kalau zina dirajam, kalau mabuk di had, tapi kan di kita tidak terpakai. Nah, had itu akan gugur apabila ada sesuatu yang subhat-subhat yang tidak samar, tidak ada saksi, tidak ada bukti. Bahkan dalam satu riwayat ada seorang wanita yang datang pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ngaku berbuat zina. Ya Rasul, saya telah berzina, maka hukumlah saya biar nanti di akhirat saya nggak dihukum lagi. Ya Rasulullah bertanya, ada saksinya nggak? Atau buktinya? Ya nggak ada ya Rasul, saksinya ya saya sama laki-laki yang berbuat. Kalau laki ada saksinya berarti ya di film ya. Padahal kalau zina itu baru bisa dikena sanksi, kena hukuman kalau ada saksi. Nah, saksi dalam perbuatan zina berbeda dengan saksi nikah. Kalau saksi nikah cukup 2 orang laki-laki dewasa yang adil. Lah kalau zina kan harus 4 orang. Nah kalau baru 1 orang yang lihat, dia nyari 3 orang yang keburu kelar. Lah akhirnya kemudian wanita tersebut datang berulang kali sampai akhirnya yang keempat atau yang ketiga ia datang berulang pada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah baru menerapkan had itu pun menunggu sampai dia lahir, karena ketika dia hamil itu dia bilang ini hamil karena zina. Nah, Rasulullah tidak mau menerapkan had kalau masih syubhat-syubhat itu nggak ada saksi, nggak ada bukti. Maka ya sekarang kalau ada kasus-kasus begitu yang dicari kan ya barang bukti sama saksi. Tapi kadang polisi mah yang penting tangkap dulu, saksi sama bukti mah belakangan nyusul. Bisa dicariin ntar. Kadang konon katanya bahwa Allah bener enggak. Kalau lagi razia kadang malah yang bawa barangnya polisi gitu. Katanya. Nah, pokoknya targetnya siapa itu yang diuber, ntar motornya digeledah dia naruh. Katanya, tapi Allah alam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal bitnah atau bitona. Iyyakum, hati-hati. Wal bitnah. Bitnah manu apa? Kalau orang keluargen ya kekenyangan. Hati-hati kalau kekenyangan, fitoam dalam makanan, wasyarab dan minuman. Dalam Islam itu kan prinsip makan itu kan ada 3 ya. Kulu wasyarabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kulu, silahkan makan, tapi yang halalan thayyiban. Kemudian prinsip yang kedua kan thayyiban. Yang ketiga wala tusrifu, jangan berlebihan. Fa'innaha, karena sesungguhnya berlebihan, bitonah itu makan yang wargen sampai gelekeknya begitu selesai makan mau berdiri abot. Fa'innaha, karena sesungguhnya makan yang berlebihan, kekenyangan itu mafsadatun lil jismi, merusak badan. Turisus saqama, bisa menyebabkan penyakit. Wa maksalatun, dan menyebabkan malas. Anis sholati, dari melaksanakan sholat. Ya emang ya, kalau kekenyangan dilegek langsung ngantuk merem. Untuk sholat wabut. Kalau buka puasa kadang kalau lagi nafsu wak begitu mau maghrib itu Ende mau kadang itu habis maghrib masih ada kolak sikat lagi. Begitu terawih buat saya kalau apalagi kalau mau ngimami, mau ceramah, wes pokoknya makan secukupnya. Kalau makan banyak dikit aja. Nah, apalagi yang terawih 20 gitu. Langsung
baca Fatihah aja nafasnya ngos-ngosan ya. Itu rusak. Wamak salatun, menyebabkan menjadikan malas anis sholati, dari melaksanakan sholat. Waalaikum, dan hendaknya kalian bil qasdi, sedengan, enggak banyak yo enggak dikit. Qasdi itu sedengan. Fihima, di dalam makan dan minum, secukupnya. Berlebihan yo enggak bagus. Fa'innahu, karena sesungguhnya sedengan, sederhana. Iktisad itu atau kos itu sederhana, tidak berlebihan. Aslahu, lebih membawa kebaikan lil jasadi, untuk badan. Wa ab'adu, dan jauh minas sarafi, dari berlebihan. Ini sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para praktisi kesehatan sekarang itu justru malah meneliti pola sehat hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari cara makan, cara minum, cara tidur. Kalau dulu para sahabat hanya melihat Rasulullah begitu, ikut sami'na wa ata'na. Kemudian kita orang sekarang karena kecanggihan teknologi diteliti. Kenapa nabinya umat Islam tuh kalau makan begini. Termasuk yang sering kita lakukan, niup minuman. Niup minuman itu kan nggak boleh. Kalau niup makanan hanya sebaiknya tidak, tapi kalau minuman tidak boleh. Bahkan dalam satu pendapat ulama dihukumi haram minuman ini. Padahal kalau enaknya itu ditiup gitu, diminum. Enggak, biasanya kan taruh di cawan apa sih yang kecil itu. Apalagi bikin teh atau kopi yang panas itu kan dituang langsung serut. Padahal itu hukumnya haram. Yang haram bukan hanya minum cap jenggot atau apa. Minuman ditiup juga nggak boleh. Lah dulu para sahabat hanya sami'na wa ta'na, saya dengar dan saya ikuti ketika Rasulullah melarang itu. Lah kemudian setelah kesini kan diteliti, ternyata zat yang keluar dari sistem pernapasan kita ini kan zat karbon dioksida ya. Ya, karbon dioksida itu kan nggak beda jauh dengan pembakaran knalpot motor kan ya. Makanya itu padahal dulu ya belum diteliti sampai ke sono loh. Tapi Rasulullah udah bilang kalau mau minum yang panas jangan ditiup, tunggu agak adem-adem. Kalau saya sih nggak masalah, panas-panas kuat. Nah, iya kalau yang nggak kuat ya. Kalau minuman, kalau makanan sebaiknya tidak. Dan banyak ternyata cara-cara makan dan minum Rasulullah yang diteliti oleh pakar-pakar kesehatan sekarang. Misalnya ketika Rasulullah makan, kan anjurnya pakai tangan ya. Ternyata tangan ini kan mengandung enzim yang membuat makanan itu cepat terurai, cepat digiling daripada pakai cendol. Cuma kalau makan mie ayam masuk tangan itu. Makan bakso masuk tangan ya. Begitu belum ada mie ayam. Itu belum adanya. Lah makanya sunnah, ini kan sunnah seperti ini kan tidak dihukumi wajib, hanya sebaiknya. Lah kalau dihukumi wajib, repot kita orang Indonesia makanan banyakan pakai kuah. Lah kalau Arab budaya ini kan makannya kering-kering kan ya, roti, daging apa kan kering. Lah kalau kita bubur ayam mau pakai tangan. Lu kota. Soto pakai tangan. Mau nasi goreng pakai tangan aja kayaknya yang gini ya. Padahal makanan kering ya. Lah itu kan sesuatu yang dulu disabdakan oleh Rasulullah, kemudian diteliti oleh orang sekarang. Termasuk ketika kita menjelang tidur, itu kan Rasulullah kalau menjelang tidur kan rebahnya ke begini nih, miring ke kanan. Lah dulu ya sahabat lihat ikut kesini diteliti kan jantung apa kan berada di sebelah kiri. Lah kalau kita tidurnya kok miring sini kegencet, nggak bisa los, makanya tidurnya ke kanan. Kemudian dulu kan di awal-awal kitab ini kan ada ketika kita mau tidur padamkan lampu. Kan ada kan di awal kitab ini. Ya ternyata ya ketika kita tidur dalam penerangan yang berlebih itu kan merusak saraf mata. Itu pola hidup sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam makan minum. Bahkan Imam Al-Ghazali
saking telitinya, orang makan, orang kenyang itu dibagi, hukumnya dibagi menjadi macam-macam. Ada kalanya wajib. Makan itu ada kalanya dihukumi wajib. Ini saya kutipkan. Qala Al-Ghazali fil Ihya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, maratibus syabu', tingkatan kenyang itu tanhasiru fi sab'in, ada 7 tingkatan. Yang pertama dan kedua dihukumi wajib. Al-awwalu ma taqumu bihil hayatu, orang yang makan untuk bertahan hidup. Kalau nggak makan mati. Nah itu makan itu hukumnya wajib. Nah kayak orang camping di tengah hutan, bahkan sampai sesuatu yang haram sekalipun, kalau untuk mempertahankan hidup itu dihukumi halal. Kalau dalam qaidah fikih dikatakan ad-darurat tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat, camping di tengah hutan, udah nggak ada makanan apa-apa, adanya kucing apa babi umpama di tengah hutan. Ya wes boleh itu halal, tapi sebatas yang penting untuk bertahan hidup. Lah begitu dimakan sedep ya. Tambah lagi ya. Lah itu yang nambahnya itu yang haram. Kalau yang makan hanya sekedar untuk bertahan hidup halal. Tapi yang berlebihnya itu ya nggak boleh. Wong halal aja kalau berlebih nggak boleh kok, apalagi ini haram. Nah, makan untuk bertahan hidup itu wajib. Atau misalnya orang yang puasa ya lebih kelas di atas panasnya keturunan, nekat puasa, padahal ini kalau diterusin bisa kelenger. Ya, membatalkan puasa dalam kondisi itu malah bisa dihukumi wajib. Bagi orang yang sakit dalam keadaan darurat, membatalkan puasa itu malah bisa dihukumi wajib. Padahal aslinya membatalkan puasa itu haram, tapi dalam keadaan darurat malah berubah hukum menjadi wajib. Makanya selalu sampaikan hukum fikih itu selalu tidak selamanya puasa Ramadan itu wajib. Lalu anjing juga tidak selamanya haram, babi juga tidak selamanya haram. Kedua yang dihukumi wajib kata Imam Al-Ghazali, ayazida hatta yasuma wa yusalliya min qiyamin, orang yang makan supaya sholatnya bisa berdiri. Kalau tadi kan hanya bertahan untuk hidup, yang kedua terus pokoknya lemas banget. Kalau sholat nyender aja saking nggak kuatnya, makan biar sholatnya bisa sempurna alias bisa berdiri. Maka menunda berbuka puasa itu hukumnya makruh. Ini dulu pernah saya negur orang, begitu azan maghrib dia langsung adzan. Habis adzan selawatan, sholat sunnah dulu dia, itu selawatan komat sholat. Habis sholat baru makan. Dikira ia akan dapat kalau kerja lebih lemburan. Memang puasa ada lemburan? Enggak. Justru kalau dia menunda berbuka puasa hukumnya makruh. Lah kalau yang menundanya sampai datang waktu sahur haram. Misalnya ia puasa nih, sampai sekarang nih belum buka, tadi puasa misalnya nih. Sampai nanti datang waktu sahur untuk hari berikutnya, malah puasanya itu dihukumi haram. Namanya puasa wisol. Wisol itu nyambung dengan hari berikutnya. Kan hari ini misalnya hari Selasa nih, ya puasa maghrib tadi nggak buka, sampai isya nggak buka, sampai datangnya besok hari Rabu, ia sahur lagi, maka puasanya malah dihukumi haram. Menunda berbuka puasa hukumnya makruh. Makanya kadang saya kalau lagi ada jadwal tarawih jauh, yus bawa minum, bawa makanan apa kayak yang penting untuk gugurin buka puasa, walaupun hanya dengan minum. Kalau menunda justru malah hukumnya makruh. Nah maka kalau ia makan untuk niatnya supaya sholatnya bisa sempurna, bisa berdiri, makannya itu hukumnya wajib. Yang kedua, yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayazida hatta yaqdiru ala adaan nawafil. Ia makan supaya sholat sunnahnya bisa kuat. Kalau tadi kan sholat wajib dan sholat sunnah, maka itu makannya itu hukumnya sunnah.
makan itu hukum asalnya mubah, tapi kalau dengan tujuan untuk bisa melaksanakan perkara sunnah, maka hukumnya berubah menjadi sunnah. Yang keempat, ayazida hatta alat takassub, ia makan supaya kerjanya kuat, itu dihukumi sunnah makannya. Saking ngiritnya nggak makan-makan. Wah, lumayan lah ngirit 15.000. Lah, malah KO, terlentang malah, bahaya. Kemudian yang kelima, ayyam la as-sulusa wa huwa jaizun, mengisi perut ini sepertiga. Perut ini dibagi menjadi sepertiga. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minum, sepertiga buat udara. Wa huwa jaizun, itu hukumnya jaiz. Jaiz itu boleh alias mubah. Yang keenam, ayyazida ala dzalika, makannya lebih dari itu sehingga yuskilul badan wa yuksirun naum wa hadza makruh. Makannya lebih dari biasanya sehingga badannya kerasa berat, hawanya ngantuk. Lah makan seperti itu dihukumi makruh. Yang ketujuh, ayyazida hatta yatadarrar wa hiya al-bidnah al-manhiyu anha wa hadza haramun. Yang ketujuh, kata Imam Al-Ghazali, ia makan lebih dari ukuran sehingga membahayakan dirinya. Kayak yang di YouTube makan acara pemukbang, kepala kambing 3, ya Allah, itu langsung syutingan dipedot putus-putus ya. Kadang orangnya kecil kurus kok kuat banget mangannya. Lah kalau makan melebihi ukuran sampai membahayakan badan, membahayakan diri, wa hadza haramun, ini hukumnya haram. Jadi makan aja hukumnya beda-beda ya. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya mubah, bahkan ada kalanya haram. Makanya fikih itu akan selalu mengalami dinamika perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhan nas, hadis 428. Ayyuhan nas, wahai orang-orang, wahai manusia, la tatamannau, jangan ngarep-ngarep liqa al-aduwi, ketemu musuh. Bahasa gampangnya, nggak usah nyari gara-gara, nggak usah nyari musuh. Nah, ini memang hadis ini bersumber atau berawal dari ada orang yang kalau baru punya ilmu sejurus dua jurus kan pengennya berantem. Orang kalau baru bisa naik motor, yuk siang malam pengennya naik motor. Kan gitu ya. Kalau baru bisa mancing begitu, pengennya mancing. Kalau bisa baru itu kan begitu ya. Iya benar. Orang baru nikah ya pengennya berduaan aja. Nah, ini ada orang yang baru masuk Islam terus pengennya pokoknya jihad, pokoknya perang. Nah, kemudian sama Rasul dinasihati, la tatamannau liqa'al aduwi, enggak usah ngarep-ngarep ketemu musuh, alias enggak usah nyari musuh. Wong Islam ada perang itu ya bukan karena nyari, tetapi mempertahankan diri. Dalam rangka mempertahankan diri. Diumeli nama Nabi, la tatamannau liqa'al adu, jangan nyari musuh. Was'alullah, dan mohonlah pada Allah al-afiyah, hidup tentrem. Orang kalau nggak punya musuh kan tentrem. Kalau ada musuh tuh hidupnya nggak tenang. Mau ke musola aja bisa balik pulang ya. Mau ke musola ngelihat sendal balik pulang. Kok balik pulang? Ada si itu. Kok tahu kan belum masuk, itu sendalnya. Perhatian ya. Loh, aslinya orang yang memusuhi kita itu malah orang paling perhatian loh ya. Sampai sendalnya aja apal. Warna hitam lah.
Ayo diundang selamatan, begitu udah celengak-celenguk, waduh, ada si itu tuh. Balik pulang. Wes. Enggak tentrem, orang yang ada musuh enggak tentrem. Maka was'alullaha al-afiyah. Mohon pada Allah lah hidup afiah. Afiah itu hidup adem, tentrem, ayem, glegem wis. Gemah ripah jenawi kerto tentrem karto raharjo. Gitu loh Pak Iman. Musuh jangan dicari. Tapi faida laki itu muhum, tapi kalau ketemu musuh, loh. Tapi kalau ada yang nantangin, ya fasbiru, sabari. Kalau bisa, kalau nggak bisa, ya tonjok satu, balas tonjok. Itu ajaran Islam kan gitu. Nah, kalau ajaran Nasrani kan tonjok kanan kasih yang kiri. Kalau Islam yo enggak, tonjok satu, balas satu. Nah kadang enggak yo, tonjok satu, balasnya sekuatnya. Bisa injek. Ayo. Kalau kita dimaki sekali, balasnya yo berpuluh-puluh kali. Nah ini kan inti hadis itu kan jangan nyari musuh, musuh jangan dicari, tapi kalau ketemu jangan lari, kan gitu ya intinya kan itu. Tapi kalau bisa ya was'alullaha al-afiyah. Wa'lamu ketahuilah annal jannata. Ini ketika Rasulullah menyemangati para sahabat ketika akan berperang. Kalau hidup tentrem adem ya nggak usah nyari musuh, tapi kalau ketemu musuh, nah wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, bahwa surga itu diraih tahta dhilalis suyuf, di bawah kilatan pedang. Nah, ini dalam rangka nyengati musuh, bukan dalam rangka nyari musuh. Dalam rangka kalau ketemu musuh disemangati oleh Rasul, seperti kisah penaklukan Eropa pertama ini ya. Kan jenderal panglima perang muslim namanya kan Tariq bin Ziyad. Tapi orang barat namanya Gibraltar. Di film-filmnya banyak kok. Di film-film barat itu banyak. Namanya aslinya Tariq bin Ziyad. Ia membawa pasukan kapal. Kemudian ketika udah nyampe di Eropa, kapal dibakar. Saat itu pasukannya bingung. Panglima, nanti kalau kita kalah larinya gimana? Kapal dibakar. Kemudian Tariq bin Ziyad pidato di depan para tentaranya. Depan kalian musuh, kalian mati syahid. Lari ke belakang laut, kapal udah dibakar. Lari ke belakang mati sangit. Wah, akhirnya pasukannya semangatnya luar biasa. Jadi saat itu Eropa bisa ditaklukkan saat itu. Itu namanya Tariq bin Ziyad, panglima muslim pertama yang menaklukkan Eropa. Tapi setelah Tariq bin Ziyad berhasil, kemudian ada Bani Abbasiyah berdiri di sana setelah sekian ratus tahun berkuasa. Setelah lama berkuasa terlena. Begitu terlena, serang balik, terjadilah perang salib. Saat perang salib umat Islam, banyak Islam yang ratusan bahkan ribuan umat Islam yang terbunuh. Bahkan perpustakaan terbesar saat itu yang menjadi sumber ilmu pengetahuan buat bendung kali. Saking banyaknya buku itu bisa buat bendung kali. Dan hebatnya orang-orang Eropa saat itu, buku disalin dulu. Yang awalnya berbahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Spanyol, bahasa Itali, kemudian yang bahasa Arab ditenggelamkan di kali untuk bendung kali. Maka ilmu kedokteran yang dulu penemunya adalah Ibnu Sina namanya. Lambang apotek itu kan gelas di itu yang nemu, yang bikin namanya Ibnu Sina. Tapi oleh orang Eropa kemudian dirubah menjadi Avicenna. Islamnya hilang. Kemudian ilmu filsafat, ilmu cara debat hukum yang jadi KUHP kayak yang dipelajari Hotman Paris. Dulu yang meletakkan pertama namanya Ibnu Rusdi. Saya punya kitabnya satu. Cerdas. Lah kemudian setelah buku aslinya dibakar, jadilah diterjemahkan ke dalam bahasa Itali, bahasa Eropa, jadilah namanya Averroes. Termasuk ilmu matematika yang dulu kan sebelum matematika namanya aljabar gitu. Nah, penemunya namanya aljabar, nama orang. Yaitu setelah perang salib yang kalah bukan hanya secara pasukan, secara keilmuan dan lain-lain semuanya kalah.
sampai sekarang belum bisa balik lagi. Nah, dulu yang pertama kali meletakkan batu pertama Islam di Eropa itu namanya Tariq bin Ziyad. Ketika menyemangati perangnya itu yaitu depan kalian musuh, kalau kalian mati syahid, belakang laut, kalau mati sangit, mati konyol. Wah, akhirnya ya semangatnya luar biasa. Lah ini Rasulullah juga begitu. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, bahwa surga itu di bawah kilatan pedang. Ini dalam rangka kalau ketemu musuh, bukan dalam rangka nyari musuh. Allahumma ya Allah munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan Al-Quran, wa mujriyas sahab, zat yang menggiring, yang menjalankan awan. Apa namanya? Giring apa? Kadang kalau kita lihat di atas kan awan kayak jalan gitu ya. Nah, itu wa mujriyas sahab. Wahazimal ahzab, wahai zat yang mengalahkan pasukan musuh. Ahzimhum, kalahkanlah mereka. Wamsurna, dan tolonglah kami alaihim, dalam mengalahkan mereka. Ini pidato Rasulullah kalau ketemu musuh. Tapi beliau bilang, yo jangan cari musuh. Jadi orang Islam diajari jangan jadi penakut ya, jangan jadi kayak budaya Jawa belangkon, depannya halus, belakangnya kejebol. Depannya jiwa, siapa, belakangnya awas. Belangkon kan begitu ya, depannya rata tapi belakangnya jendol. Depannya orangnya mau siapa? Oh, bapak memang mantap dah. Oh, jos bapak lah mantap. Belakangnya apaan? Suwe. Belangkon. Kalau peci ini kan depan belakang rata ya. Depannya iya, belakangnya ya iya. Tapi kalau budaya Jawa kan begitu ya, dia baik. Halus. Tapi kalau kelena awas diinjek. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum. Wah, ini kalau hadis ini kita kena semua ini. Iyyakum, hati-hati, wal julus, duduk-duduk ala turuqat, di jalanan. Kita demen banget ya, duduk-duduk di jalanan. Hati-hati kalau duduk di jalan. Ya memang para sahabat dulu itu, saya baca dalam Asbabun Nuzul surah Al-Asr, wal asri innal insana, itu sebab-sebab turunnya karena para sahabat, para budaya Quraisy saat itu ya Islam gak Islam ya hampir semuanya sama. Hobinya kalau habis waktu asar sambil nunggu terbenam matahari itu ya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Sama kita ya. Iya, ngabuburit kalau bulan puasa. Kalau nggak bulan puasa tetap aja kalau hari libur. Dan sampai turun ayat wal asri innal insana lafi khusrin, itu awal-awalnya orang-orang Quraisy punya kebiasaan kalau habis asar sampai datang terbenam matahari itu ya suka nongkrong. Ya kayak kita lah ya, hobinya nongkrong. Nah iya. Lah Rasulullah hati-hati kalau duduk-duduk di jalanan. Faqalu, maka ketika Rasulullah menyampaikan begini, para sahabat protes. Malana butun. Waduh, kalau bahasa kita begitu, malana butun. Waduh ya Rasul. Innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Lah jalanan itu tempat paling enak natahaddatsu, kita ngobrol-ngobrol fiha, di jalanan itu. Yang enak pinggir jalan, apalagi ada pos 28 ya. Iya, sambil main gaple, main cami, main catur, terus bawa mangga. Padahal di rumah ada AC, ada kipas, loh enaknya malah memang begitu. Lah ini para sahabat dulu ketika dinasihati oleh Rasulullah ya begitu. Waduh, gimana ya Rasul? Innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Loh, jalanan itu tempat paling enak buat kita ngobrol. Sambil ngopi, wah enak aja ya.
Apalagi sore-sore habis asar ya kan. Qala. Nah, kemudian Rasulullah menurut nasihat, fa idza abaitum, kalau kalian nggak bisa ninggalin itu, nggak bisa ninggalin ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Illal majalis, kecuali yus tetap ada situ, wis nggak bisa ninggalin lah pokoknya. Yes, kayak kita ini nggak bisa ninggalin. Fa'atu at-tariqa haqqaha, maka berikanlah haknya orang yang jalan. Jangan sampai ganggu orang lewat. Ini sampai dulu, kalau nggak salah saya ingat saya itu Kiai Zulfa yang sekarang jadi wakil ketua PBNU, pernah ditanya, Kiai nutup jalanan buat hajatan hukumnya gimana Kiai? Yang jalan itu jalan utama, yang pokoknya itu jalan vital lah. Jadi kalau di Jakarta yang jalur-jalur dilewati angkot itu kan jalur vital ya. Itu berawal dari, kalau Pak Yoko mungkin lewat dari Al-Mukarramah terus ada dagang kambing. Nah itu kan jalan itu kan pilihannya susah kan. Nah di situ pernah dulu ditutup, ada orang hajatan awalnya di situ. Lah kemudian Kiai Zubair ditanya, itu hukumnya gimana Kiai? Kalau jalan kayak di sini misalnya ditutup di sini masih bisa. Ditutup di sini masih bisa. Banyak pilihan kalau di perumahan. Lah kalau kayak di situ kan susah. Lah kalau kayak gitu gimana Kiai? Jawaban Kiai Zulfa begini. Gini loh, ini saya hanya memberikan analogi, hanya memberikan logika, nanti kalian jawab sendiri. Lihat analoginya begini. Kita hajatan sampai nutup jalan itu kan dalam rangka ngundang orang supaya ngedoain anak kita yang nikah. Lah kalau yang diundang 500, taruhlah yang datang itu 1000. Umpamanya suami istri kan jadi 1000. Iya kalau doa, kalau enggak datang cuma salaman, habis salaman kelirik mana somai, mana bakso ya. Doa juga enggak kan. Udah jujur lah kalau kita kondangan loh, pernah doain enggak? Ayo kan, kita ini loh datang kalau kondangan, paling kita datang kan ya. Apa? Ngisi buku tamu, masuk beli amplop, salaman, habis salaman makan pulang. Iya kan? Enggak mendoain kan ya? Ucapan selamat ya. Iya, kadang juga enggak. Salaman doang. Oh, kadang salaman juga enggak salaman. Ah, ntar masih ngantri makan aja dulu. Habis makan lupa pulang. Lali. Lah, misalnya taruhlah yang diundang 500, yang datang suami istri. Nah, yang doain 1000. Lah kira-kira yang orang terhalang lewat dari jalan itu kira-kira nyumpahin apa ngedoain? Nyumpahin ya. Nah, apalagi supir angkot yang jalurnya itu begitu ditutup yang muter jauh. Nah, kan otomatis bensinnya nambah. Lah kalau dia angkot sepenumpang misalnya 10 orang umpama. 10 orang nyumpahin semua. Lah kayak lewat berapa angkot? Kira-kira yang doain apa yang nyumpahin banyak kan mana? Tekor. Nah terus ada yang kalau bikin ini apa? Polisi tidur. Oh emang si malakama itu ya, nggak dibikinin ngebut, kalau dibikinin kadang kita sendiri kalau lewat tuh yo kesel. Wabah lagi kecil kotak, waduh, kesel. Waduh, Apalagi sopekernya udah mati. Oh di dalam mati, sialan. Tapi yo kalau nggak dibikinin begitu ya kadang yo madorotnya bahaya juga ya. Nah iya. Ya tinggal hitungan lah kira-kira banyakan yang manfaat atau madorot. Kalau banyakan manfaat ya monggo. Tapi kalau banyakan madorot ya jangan gitu. Hitungannya kan begitu. Lah silakan tetap duduk-duduk di jalan, tapi yo haknya pejalan itu dikasih. Lah kemudian para sahabat bertanya, qalu wa ma haqqut thariq? Lalu apa haknya jalanan itu ya Rasul? Qala Rasulullah menjawab, ghaddul basar, jaga mata. Tapi apa ya iya ya. Kita duduk di pinggir jalan, ada yang lewat kok rambutnya pirang nih Pak Iman ya. Udah
Orang yang pergi wanginya masih ada wanginya. Ayo, mulai dari sono kebetulan kita duduknya madep sono. Wah. Oh boy. Kalau dalam makalah Sayyidina Ali kan katanya al-ula laka wasani alaika. Yang pertama itu ya hadiah untukmu, yang kedua dosamu. Lah orang sekarang digituin ya cerdas, biar jadi pertama terus jangan kedek. Lah ya kalau dia lewat kita pura-pura begini kan pura-pura nggak lihat. Kalau lihat makin kedua udah dosa kan. Lah ya makanya dari awal. Berarti nggak tahu siapa yang rumah. Orang sekarang ya. Kalau yang gini aja ya. Nah, kan jadi pertama terus kan ya. Wah, akal-akalan itu namanya. Itu kayak Bani Israel yang dilarang mancing hari Sabtu ya itu. Azab lah. Nah, dia bilang saya nggak mancing hari Sabtu, cuman Jumat sore masang jaring. Lah, saya nggak mancing kok. Hanya masang jaring, cuman Jumat sore. Nabi Musa tambah kesel. Kemudian wakaful ada, ini haknya orang jalan. Wakaful ada, nyingkirin sesuatu yang membahayakan. Ya apa ya? Ya tadi itu polisi tidur membahayakan gak? Membahayakan. Singkirin. Tapi kalau nggak ada ya bahaya juga. Yang naik motor ngebut ada bocah kayak begini misalnya turun, wah bahaya juga. Makanya hitung-hitungannya tadi lah. Namanya maslahat madorotnya banyakan mana. Tapi kalau dihitung-hitung kira-kira banyakan mana ya? Maslahat atau madorot polisi tidur? Kalau belum kejadian itunya mudaratnya ya. Kalau belum kejadian ya. Kalau udah ada kejadian, coba ada polisi tidur nggak ngebut ya. Padahal banyak bocah jatuh gara-gara polisi tidur ya. Ya Allah, tidurnya aja nyusahin apalagi melek. Zebra. Aduh, ya Allah. Kemudian waratus salam, menjawab salam. Kalau ada yang mengucapin salam ya dijawab. Tapi ada salam yang nggak boleh dijawab, ada salam yang nggak pengen dijawab. Ya. Salamnya imam itu nggak boleh dijawab, salamnya non muslim nggak boleh dijawab. Lah salamnya orang di kuburan nggak pengen dijawab. Lah kalau kita ke kuburan assalamualaikum, lah ada yang jawab waalaikumsalam. Acir mana? Salamnya kan nggak tentu wajib dijawab. Cuman secara normal mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Tetapi dalam hal ini sunnah pahalanya lebih besar daripada yang wajib. Nagih utang, ngingetin yang punya utang itu hukumnya wajib. Ikhlasin utang hukumnya sunnah. Tetapi dalam hal ini sunnah pahalanya lebih besar daripada wajib. Lebih besar Pak Mansur? Kalau 10.000 lah, kalau banyak yo enak temen. Ya nggak selamanya wajib itu pahalanya lebih besar, nggak selamanya. Dalam hal-hal tertentu sunnah lebih banyak. Kemudian wa amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar. Kalau bisa ketika di jalan ya tetap menerapkan nyuruh yang baik. Kalau ada hati-hati bahaya, ya kan amar ma'ruf namanya ya. Lah kalau ada orang mau begal kita nolongin, ya nahyun anil munkar. Tapi terkadang orang nongkrong di jalan itu manfaatnya kadang malah lebih besar daripada yang wiridan di kamar. Lah kalau ada yang jatuh nolongin siapa? Iya. Apa iya orang yang lagi wiridan nolongin? Kan enggak, yang nolongin kan yang nongkrong di jalan ya. Iya. Ya makanya kadang ya nongkrong ya ada manfaatnya juga. Jadi security. Iya. Saya dulu kalau mau ngisi pengajian subuh itu waktu musim Piala Dunia itu hati saya tenang. Paling bareng orang nongkrong di pinggir jalan.
kebetulan pas Piala Dunia itu kan saya 2 kali ngisi di Bea Cukai. Itu kan lewat yang Madura itu kan gelap tuh. Yang pinggir kali itu, pinggir kali jalurnya Pak Mansur itu. Lah tapi waktu musim Piala Dunia itu kan TV pada digotongin di luar. Sepanjang jalan saya jalan, ya Allah, ini kalau musim nongkrong di jalan begini ya sih aslinya manfaat juga sih, kita jadi tidak takut pulang jam berapa, berangkat jam berapa, yuk ayo. Ya tadi aslinya hitung-hitungannya maslahat dan madharatnya. Kalau madharatnya lebih besar ya. Tapi kalau manfaatnya lebih besar ya ayolah. 430 al-bahru huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Wallahu a'lam bis